Kembali bersama kami di MNC News Prime, pemirsa Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan berkas perkara tahap 1 atas nama 4 tersangka tewasnya Brigadir Joshua. Jambi Dom telah menerima berkas perkara atas nama FS, RE, RR, dan KM ya, yang melanggar pasal 338, 340, 55 ayat 1 ke 1 KUHP diunduh pasal 56-nya. Itu dan kesempatan diberikan 14 hari oleh jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Dan selama proses penelitian ini kita melakukan upaya-upaya koordinasi secara efektif dan intensif dengan penyidik. Mudah-mudahan dalam waktu kurun itu segera bisa diselesaikan. Baik, kita masih membahas mengenai status hukum dari Putri Chandrawati yang ditetapkan sebagai tersangka hari ini dan masih bersama tim kuasa hukum keluarga Brigadir J, Bang Moris Moipurba dan juga Irjen Polisi Bekto, Purnawirawan Bekto Suprapto, mantan Wabareskrim, dan juga Bang Septa di studio. Saya ke Bang Moris. Bang Moris, tadi 4 tersangka sudah dilimpahkan di tahap 1 ya. Nanti ada tahap kedua baru tahap selanjutnya. Anda melihat prosesnya cukup cepat atau seperti apa kritisi Anda? Boleh di-unmute dulu Bang Moris? Ya. Silakan. Kita mengakui cukup cepat karena memang kita lihat dari waktu yang baru ada seminggu sudah terjadi pelimpahan. Nah, tapi yang paling penting utama di sini bukti-bukti kita berharap dipersiapkan sebagus mungkin lah. Karena tadi juga ada kabar baik kan tentang CCTV sudah ditemukan ya, selama ini diumpetin, disimpan, sudah ditemukan. Nah, lebih penting lagi menurut kita CDR terkait handphone. Karena kan ini tidak ada pembahasan. Karena bagaimanapun di situ ada komunikasi. Karena dalam peristiwa ini kan berlanjut nih dari Magelang sampai ke Duren 3 sampai ke Saguling. Nah, selain komunikasi lisan, pasti terjadi komunikasi by handphone. Baik. Nah, kalau ada informasi bahwa handphone itu sudah ditukar, saya rasa penyidik cyber tentunya di sini tidak kehilangan akal memintanya dari provider. Karena apa? Karena kan peristiwa ini akan nanti dipersidangkan dan dibuktikan di persidangan. Jangan sempat nanti antara peristiwa dan bukti-bukti yang ada tidak berkesesuaian. Itu saja sih kritik kita. Baik, CCTV sudah ada, tadi kan disebutkan ya bahwa yang vital sudah ditemukan, tapi tinggal handphone ya, Bang ya? Ya ini jadi... handphone belum ada. Terakhir itu masalah handphone itu hilang dan diganti. Nah, tapi kan cyber mungkin, bukan mungkin, cyber itu kan tidak hilang akal lah. Ya. Mereka itu pinter-pinter, bisa minta ke provider apa yang terjadi percakapan selama mulai dari di Magelang sampai dengan di Duren 3 dan Saguling. Baik, Pak Bekto, tanggapan Anda terkait tadi ada CCTV yang vital sudah ditemukan, tapi handphone yang saat ini masih belum punya titik terang. Apakah ini juga bukti krusial yang harus nantinya jadi terang juga di sidang nanti, Pak? Yang disampaikan oleh Pak Moris Purba itu benar. Baik. Itu benar. Di mana bukti elektronik ya itu tidak bisa berbohong. Jadi itu harus ditemukan. Saya percaya, saya setuju dengan Pak Moris Purba, ya polisi sekarang itu pintar-pintar, jauh lebih pintar daripada kami dulu, ya. Meskipun harus disadari bahwa provider itu juga tidak bisa merekam itu selama-lamanya. Dia punya batas waktu, sama seperti rekaman CCTV di rumah kita. CCTV di rumah kita bisa kita setel 2 minggu, kita setel itu 1 bulan, dan sebagainya. Provider juga begitu, karena itu perlu biaya yang besar. Itu benar sekali dan saya percaya polisi sekarang karena hambatannya sudah disingkirkan, dia akan mati-matian. Dia akan kepingin membuktikan kepada masyarakat, sekarang menunggu-nunggu semua masyarakat ini, memelototi polisi. Buktikan bahwa polisi bisa, bahwa polisi mampu, ya banyak akal. Seperti yang disampaikan oleh Pak Moris Purba tadi, begitu. Oke, jadi memang kita masih bisa optimis lah ya Pak Bekto ya untuk menemukan bukti elektronik HP nih. Walaupun tadi kalau Anda lihat mekanismenya provider kan memang harus memperbarui tiap bulan, seperti itu.
Ya, harus optimis ya. Oke. Banyak cara ya. Ibarat ya penyidikan itu banyak jalan menuju Roma. Kita udah paham itu. Jadi tidak boleh menyerah dengan adanya hambatan-hambatan itu. Lagi-lagi ya Pak Bekto, bahwa ini menyadarkan kita mau semulus apapun rencana Anda membuat sesuatu yang salah, kriminal ya, sesuatu yang sifatnya jahat seperti itu, tidak akan punya celah ya. Karena semua bisa kita gunakan untuk membuktikan ketika itu memang hal yang salah ya Pak Bekto ya. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Exactly. Pasti ada bekasnya. Exactly. Ya. Oke, Pak Bekto, terakhir mungkin saya menarik bahwa Pak Mahfud MD menyebutkan banyak raja-raja kecil di tubuh Polri. Tanggapan Anda Pak Bekto, sedikit saja. Pak Mahfud itu punya banyak sekali sumber. Baik. Ya, ini harus dipahami ya. Di samping Pak Mahfud itu pintar, beliau seorang guru besar. Ini sumber banyak sekali. Sumber yang orang memang kepingin tulus memberikan informasi yang baik. Ada juga orang yang kepingin cari muka dengan sendiri. Jadi yang mana Pak Bekto? Kenapa itu? Jadi yang mana sumbernya, benar atau orang yang cari muka? Pak Mahfud itu ya, kan orang pintar, akan memilah-milah. Jadi yang dikeluarkan itu memang sengaja sama beliau, hal-hal yang membuat orang penasaran. Itu ya Pak Mahfud. Baik Pak Bekto. Terakhir saya ke Bang Septa. Bang Septa, dari sebuah hal yang kita perbincangkan, status Bu Putri tersangka, keadaan beliau yang disebutkan depresi, dan juga bagaimana komitmen Kapolri terkait penyelesaian kasus ini, ya kita apresiasi lagi-lagi ya, institusinya bagus, tapi ada beberapa orang yang memang harus mendapatkan sanksi atas perbuatannya. Kedepannya menurut Anda, apa yang harus Polri lakukan agar publik kembali percaya terkait ya institusi ini, ya penegak hukum? Silakan Bang Septa. Iya, tentu pertama adalah Polri segera menuntaskan proses penegakan hukum, penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan selama ini. Kemudian dengan segera menuntaskan proses ini dan melimpahkan perkara ini segera ke pengadilan, dan ini akan publik akan menunggu akhirnya seperti apa. Dan terutama keluarga korban tentu juga ingin berharap segera mendapatkan keadilan tersebut. Jangan sampai nanti ini berlarut-larut menjadi anti klimaks. Jangan sampai kemudian keadilan yang datang terlambat itu justru dirasakan sebagai suatu ketidakadilan itu sendiri. Gitu loh. Karena tadi menunggu terlalu lama, mutar-mutar kemana-mana, ya keluarga akhirnya tidak merasa terobati. Oke, Bang Septa, publik berhak tahu nggak sih motifnya, ujungnya nanti? Ya, atau tetap di-keep? Saya kira nanti di pengadilan pasti akan terbuka motifnya itu seperti apa. Karena nanti keterangan saksi di persidangan nanti kan akan mengemukakan apa yang dia lihat, dengar, dan dia alami sendiri. Dan nanti jaksa juga akan menggali itu semuanya. Dan saya yakin sekali kalau sekarang tidak terungkap, nanti di pengadilan akan terungkap. Gitu. Jadi, pengungkapan motif ini bagian tadi untuk mengembalikan trust publik. Ya sebenarnya penting tidak penting gitu ya. Karena tanpa ada mengungkapkan motif itu tidak kemudian dengan serta-merta menghilangkan perbuatan pidananya, kan tidak gitu loh. Karena dengan adanya sudah ditemukan indikasi pembunuhan berencana, sebenarnya sudah cukup sempurna bahwa tindak pidananya sudah terjadi secara dan ini juga kaitannya keterlibatan Bu Putri ini di dalam level mana ya? Ini publik juga berhak tahu nggak menurut Anda? Betul, nanti dalam pengadilan dakwaannya pasti akan dikemukakan. Apakah Bu Putri ini terlibatnya dalam rangka turut serta, apakah dalam hal memberikan bantuan-bantuan seperti itu. Saya nggak adil kalau nggak kasih Bang Moris sedikit 1-2 kalimat. Bang Moris silakan closing statement, 1-2 kalimat saja, waktunya sudah sangat singkat, silakan. Ya, harapan kita bagaimana kasus ini biar terbuka terang-benderang, dan kami berterima kasih kepada media dan masyarakat dan tokoh-tokoh yang telah menyuarakan, mengkritisi dan mengamati kasus ini. Mungkin itu aja pesan kita dari Baik, Bang Moris. Ya, Pak Bekto, terima kasih sekali atas waktunya. Sehat-sehat, Bang Moris. Ibu Verdi Sambo harus dijaga. Jangan sampai dia bisa membahayakan dirinya sendiri. Oke, baik. Itu ya Pak ya. Terima kasih Pak Bekto dan juga Bang Septa atas waktunya. Sehat-sehat untuk kita semua. Lagi-lagi ini big lesson ya. Semuanya harus belajar di sini bahwa if you do good things will come to you. Vice versa. Kalau kita melakukan hal yang jelek, yang salah,
semua akan kembali kepada kita. Terima kasih Bang Morris, Pak Bekto, lagi-lagi terima kasih Bang Septa. Kita ketemu lagi insya Allah di kesempatan yang berbeda. Usai sudah MNC News Prime hari ini, dan mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Saya Harjuno Syaputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.